Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Rasanya kangen mendengarkan suaranya Bapak Ibu. Kabarnya semuanya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik semua. Bapak Ibu, kita sekarang sudah ada 44 orang. Jadi karena sudah waktu, saya tadi beri waktu 5 menit. Sekarang sudah waktunya. Jadi Bapak Ibu, mari kita sama-sama memulai. Dengan terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa. Semoga kegiatan yang kita rencanakan malam ini berjalan dengan baik. Doa kita mulai. Iya karena doa selesai. Baik, Bapak Ibu, kata yang pantas untuk kita ucapkan adalah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya, izinnya kita semua diberi kekuatan, kesehatan sehingga bisa hadir lagi di komunitas ini dalam rangka berbagi Bapak Ibu. Malam ini saya menghadirkan salah satu MI expert kita yang penuh banyak inovasi dalam hal baik itu pembelajaran maupun dalam hal kegiatan sehari-harinya di sekolah, Bapak Ibu. Untuk malam ini, sebagaimana yang diundangan Bapak Ibu bahwa menghadirkan narasumber kita yaitu Pak Hamdan Eskom dari SMP Negeri 10 Kota Madiun. Itu ya Pak Pada ya. Oke. Ya. Nanti secara lengkapnya narasumber akan memperkenalkan dirinya siapa beliau, tapi sebagai pengantar saya menyampaikan bahwa narasumber kita ini sudah banyak inovasi-inovasi. Nanti juga Pak Hamdan menyampaikan yang tahun lalu inovasi apa yang dilaksanakan di Madiun. Untuk tahun ini juga ada inovasinya lagi Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya kegiatan ini adalah kegiatan berbagi praktik baik yang telah dilakukan oleh teman-teman kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, nanti anggota komunitas yang ingin berbagi praktik baiknya di sekitar pemanfaatan Microsoft, nanti infokan ke penggerak komunitas atau ke saya untuk berbagi ke teman-teman di sini Bapak Ibu. Oke, untuk menghemat waktu, saya langsung persilahkan ke Pak Hamdan untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Hamdan. Baik, terima kasih Pak Mansur atas waktunya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Mohon untuk cek mungkin suara saya bisa terdengar dengan baik Pak Mansur. Terdengar Pak Hamdan. Baik. Baiklah Bapak, Ibu, dan juga inovator dimanapun berada ya. Saya tidak bisa sebut salah satunya. Yang jelas saya sangat berterima kasih sekali pada komunitas Guru Inovatif Indonesia melalui Bapak Mansur sebagai ketua di komunitas kita di PMM. Saya mengucapkan terima kasih. Sebenarnya hari ini adalah merupakan hari yang sangat berbahagia bagi saya karena saya diberikan kesempatan oleh Pak Mansur. Ya, sebelumnya kita pernah dialog dengan beliau via WhatsApp dan beliau mohon maaf saat itu baru merayakan kegiatan libur panjang kemarin ya. Jadi saya sempat mengganggu waktunya yang tidak sengaja. Tapi Pak Mansur, saya sekali lagi mohon maaf, benar sungguh-sungguh mohon maaf karena saat itu tidak tahu posisi Pak Mansur di mana dan kita jarang juga ada pertemuan seperti sekarang ini. Sehingga ini mungkin bagi saya adalah penampilan saya yang kedua setelah dari karya saya di tahun 2023. Seingat saya waktu itu pernah ditampilkan untuk kegiatan di Semarak Tahun Ajaran Baru. Saat itu PMM setelah luncur itu kita sempat berdialog dengan karya saya yang saat itu sudah saya bawa juga ke inovasi pelayanan publik di
Innovative Government Award dari Kementerian Dalam Negeri, ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah masuk di tahun ketiga, di tahun 2024 kemarin sudah masuk di tahun ketiga, sehingga tahun tersebut kami tutup dengan bahagia, di mana Kota Madiun di tahun 2024 berhasil meraih kota terinovatif, dan salah satu karyanya di dalamnya adalah karya saya yang di Kota Madiun dihargai sebagai karya terbaik ketiga. Dan itu karya adalah berjudul Sikap Sebening Mas, atau Sistem Informasi, Komunikasi, Administrasi, Pembelajaran Sekolah Berbasis Learning Management System, di mana Learning Management System yang saya terapkan adalah berbasis Microsoft 365, atau di sini kita menggunakan Microsoft Teams ya. Dan Bapak Ibu sekalian, mohon izin malam hari ini saya kembali akan mengangkat sebuah inovasi yang sebenarnya turunan dari inovasi sebelumnya, tapi lebih bersifat administratif ya Bapak Ibu. Ini lebih bersifat administratif. Sebelumnya mohon izin saya akan tampilkan layar saya Pak Mansur ya. Dan untuk mengurangi kapasitasnya, ya, saya akan tampilkan untuk presentasi saya. Ya. Apakah sudah muncul Pak Mansur layar saya? Di saya masih loading, Pak. Yang lain bagaimana, Pak Ibu? Belum, Pak, belum muncul. Oh, belum. Belum muncul, Pak. Nih, apa video saya matikan dulu ya, video saya ya, biar Sudah, Pak, sudah muncul, Pak. Oh, sudah muncul. Oke. Sudah muncul, Pak. Oke. Ya, saya menyampaikan ke teman-teman di sini adalah judulnya Proposal Inovasi Pelayanan Publik Idola @Madiun Pintar ID, di mana ini adalah inovasi yang masih saya angkat Bapak Ibu. Kenapa saya bilang ini saya berusaha bagaimana inovasi ini juga bisa dikembangkan di Bapak Ibu, bahwa kita itu punya platform yang sesungguhnya sangat mumpuni kalau masalah urusan inovasi dalam model apapun. Karena memang sebagai sebuah software ataupun sebuah platform Microsoft 365, apalagi sekarang dengan dukungan Copilot yang begitu bagus, itu sangat handal sekali dalam segala hal. Di sini saya tidak akan menyampaikan hal-hal yang sulit, karena mohon maaf, sebelum ini saya sempat ikut belajar dengan teman-teman juga tentang hal-hal yang mestinya itu adalah bagian dari apa ya, istilahnya low coding, atau kalau kita anggap kemarin adalah bahwa ada kemarin ada Power BI, kemudian ada Power Automate ya, terus kemudian Power App. Itu kalau kita gabung-gabungkan bisa menjadi bagian dari low code, atau bahasa lainnya adalah kita bisa membuat sebuah aplikasi tanpa menggunakan aplikasi dengan bahasa tingkat tinggi ya. Nah, di sini Bapak Ibu, saya menamakan inovasi saya adalah Information Documentation on Learning Administration. Ini adalah merupakan inovasi saya yang kedua di IGA, atau Innovative Government Award ya. Kemudian Bapak Ibu, sebagaimana saya sebut tadi, ini prestasi kota kami di tahun 2024 mencapai predikat kota sangat inovatif. Kemudian kita langsung saja, karena waktu kita sudah malam Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengenal sedikit tentang rancang bangun dari Idola Madiun Pintar ID. Kenapa saya menyebutnya rancang bangun? Ini saya mengacu kepada apa yang disebut di dokumen sesungguhnya di Innovative Government Award. Ini kalau ada teman-teman salah satu kota di
tempat Bapak Ibu mungkin ada ya. Bapak Ibu bisa mengakses ini Bapak Ibu. Ini mungkin di pemerintah daerahnya belum menyebut, ini sebenarnya ada. Jadi tingkatannya itu dikompetisikan di tingkat daerah dulu. Kemudian dari kompetisi di tingkat daerah itu nanti diangkat menjadi inovasi yang tingkat nasional ya Bapak Ibu. Jadi ini namanya Innovative Government Award Bapak Ibu. Nah ini coba saya kasih lihat dulu. Ini interface di sana yang mana Idola @Madiun Pintar ID ini juga masuk di salah satu dari karya inovatif yang saat ini saya ajukan sebagai sebuah karya inovatif. Sekali lagi itu ada di BKN ya Bapak Ibu. Seperti ini ya. Indeks Inovatif BKSDN Kemendagri ya. Cari aja ini pasti akan muncul. Nah, biasanya di sana akan ada akun setiap daerah termasuk OPD Bapak Ibu, dan itu biasanya pemegang admin utamanya atau helpdesk-nya itu ada di Bapeda kalau di kota kami ya, di Bapeda. Nah, saya termasuk di yang tergolong di anggota dari OPD Dinas Pendidikan Kota Madiun, karena wilayah saya adalah wilayah pendidikan, yang saya kelola adalah hanya di wilayah sekolah saja. Nah, ini Bapak Ibu inovasi daerah yang sempat kami tawarkan dulu, dan ini indeks di kota kami Bapak Ibu, skornya inovasi 23,18 ya. Terus kemudian di dalamnya Bapak Ibu saya sudah mempersembahkan ini yang dulu yang sikap sebening mas ya Bapak Ibu, itu sempat meraih skor yang lumayan maksimal, yaitu di sini saya mencapai 111 ya, 111 skor saya. Jadi di sikap sebening mas. Nah, di tahun ini Bapak Ibu saya kembali mengajukan karya, yaitu yang saya sebut sebagai Idola @Madiun Pintar ID. Nah, Bapak Ibu, di Idola @Madiun Pintar ID ini Bapak Ibu, dasar pemikiran saya adalah kita sebagai guru atau kita sebagai pendidik itu ternyata dihadapkan dengan berbagai macam administrasi, dari rencana pembelajaran, program tahunan, program semester, silabus, bahkan kemarin sempat muncul ada yang namanya modul dan lain sebagainya, ada media pembelajaran. Bahkan ketika kita selesai pembelajaran atau ketika pembelajaran kita dihadapkan dengan pengisian macam-macam formulir, termasuk di dalamnya ada kegiatan pembelajaran atau jurnal kegiatan pembelajaran. Kalau tentang presensi, kebetulan di kota kami sudah dilayani oleh Kominfo, sehingga saya tidak mempersembahkan presensi. Seperti teman-teman kemarin yang di yayasan, saya masih ingat ada yang menerapkan bagaimana itu model presensi dengan Power BI dan Power App ya. Kalau saya di sini sementara tidak, saya fokus ke administrasi yang sederhana. Sekali lagi program yang saya gagas adalah sederhana. Kemudian ada dokumen penilaian, tentu saja ini arsip-arsip penilaian, dan sampai dengan nanti adanya arsip raport dan ijazah. Ya, ini sekali lagi kesederhanaan dari program yang saya gunakan, bukan yang dengan pemikiran yang low code ya, yang lebih rumit mungkin. Kemudian Bapak Ibu di sini pada Idola @Madiun Pintar ID ini menyediakan menu-menu sederhana, hanya sekedar ada pengumuman, kemudian ada live meeting, perangkat media pembelajaran. Ini tadi yang saya sebut ada jurnal mengajar, ini yang jadi dambaan dari pengawas kami atau dinas pendidikan kami. Secara virtual kita bisa membuat jurnal mengajar yang sekali lagi saya tidak menggunakan model yang Power BI atau Power App ya. Ini hanya menyematkan form aja nanti, dan hasilnya sudah kita buat dalam produk cetak Excel ya, dan produk PDF. Supervisi KTK termasuk ada di dalamnya, catatan-catatan siswa, arsip surat, arsip raport, dan juga arsip ijazah. Ini menu-menu sederhana yang akan saya tampilkan ke dalam layanan saya di Idola @Madiun Pintar, atau Information Documentation on Learning Administration dengan menggunakan
domain Madiun Pintar ID. Nah, di sini saya punya tujuan diantaranya meningkatkan efisiensi administrasi pembelajaran, meminimalisir kesalahan dan kehilangan data. Ini kasusnya kemarin sempat ada anak lulusan tahun 2022 dan datang ke saya, semua tidak bisa menjawab. Yang bisa menjawab saya karena sudah saya amankan datanya. Kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran tentunya karena dengan sistem ini kita banyak multimoda, mendukung transparansi dan akuntabilitas, tentu saja ada di situ, mendorong adopsi teknologi dalam pendidikan. Di kota kami memang sudah menjadi kota yang smart city ya Bapak Ibu ya. Kebetulan terakhir itu dihadirkan di kota kami pada tahun 2023 itu sekitar 390.000 unit Chromebook yang sempat menjadi rekor muri di Indonesia karena kota Madiun terbanyak menghadirkan Chromebook. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu. Sekarang kita langsung studi aplikasinya saja Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu kalau nanti berkenan bagaimana bisa mengikuti kiat atau lomba inovasi daerah, Bapak Ibu bisa menghubungi Bapeda atau OPD dari kantor Dinas Pendidikan atau kantor Dinas Kebudayaan yang lain. Ya Bapak Ibu, ini sederhananya seperti ini. Ini yang saat ini saya lakukan dan masih saya usahakan. Termasuk Bapak Ibu di dalamnya ada beberapa dokumen yang maaf ini yang juga merupakan kebutuhan mendesak sehingga kemarin saya minta dan memohon kepada master saya ya Master Mansur untuk bisa memfasilitasi saya untuk mendiseminasikan atau mempublikasikan ini Bapak Ibu ya Idola @Madiun Pintar ID. Nah di sini Bapak Ibu saya terus terang saja tidak termasuk orang yang apa ya kalau disebut menurut teman-teman ada yang namanya expert itu kebetulan ya hanya saja kita kumpul di Microsoft Innovative Educator Expert. Bapak Ibu ini sekian dokumen kita harus cantumkan seperti ini Bapak Ibu dan di dalamnya saya akan memenuhi tentang bagaimana inovasi ini dituangkan dalam program dan juga nantinya saya sajikan secara publikasi dan ujungnya termasuk adanya replikasi Bapak Ibu. Replikasi itu artinya bisa ditiru, bisa digunakan oleh daerah lain. Ini ada skornya nanti Bapak Ibu. Ini saya akan mencantumkan di mana publikasi saya dan seterusnya, syaratnya ada di sini sampai dengan nanti ditampilkan di YouTube video. Nah, sekali lagi saya sangat berterima kasih karena sudah difasilitasi di hari ini untuk menyampaikan ini. Baik, berikutnya Bapak Ibu, seperti apakah yang dimaksud dengan aplikasi yang disebut tadi? Saya akan menyampaikannya langsung melalui melalui laman yang sudah saya punya. Ini Bapak Ibu wajah dari tim atau kelas yang saya buat di Idola @Madiun Pintar ID. Di dalam Idola @Madiun Pintar ID ini Bapak Ibu umumnya sebagai sebuah domain saya kelola sebagai domain yang saya gunakan pakai Microsoft Teams ya untuk kota saya, tetapi mohon maaf sampai saat ini masih saya kelola di sekolah saya dikarenakan sudah hampir 5 tahun atau 4 tahun ini kota kami lebih condong ke platform sebelah ya. Platform sebelah teman-teman tahulah yang tadi saya sebut produknya adalah diantaranya ada Chromebook dan juga teman-temannya ya. Tapi terakhir kami sempat memantau bahwa belajar ID itu sudah banyak pengurangan dan banyak error ya. Nah, ini harapan saya bisa jadi peluang masuk sebagai inovasi yang kedua yang saya angkat setelah yang tahun kemarin saya mengangkatnya dalam Sikap Sebening Mas. Nah, tahun ini saya mengangkatnya dalam Idola @Madiun Pintar ID. Ini Bapak Ibu tampilan sederhananya. Di situ ada pengumuman ya.
kemudian ada rapat online seperti ini ya. Kita biasa ada, ini kemarin waktu gelar karya saya sempat memamerkan di depan BBGP juga yang hadir di Kota Madiun ya. Sempat saya rekod Bapak Ibu, saya rekam kegiatan kami secara langsung di gedung pertemuan kami. Kemudian ada rapat-rapat online yang sempat saya adakan juga di sistem ini, termasuk rapat UHUD, sosialisasi, gelar karya ini kemarin sudah sempat kita sampaikan di teman-teman saya. Kemudian ada perangkat dan media pembelajaran. Ini sekali lagi saya tidak memakai Power App atau yang lain ya. Saya hanya sederhana saja. Teman-teman saya minta untuk mengunggah, dan unggahannya melalui HP boleh, melalui laptop juga bisa. Nih kalau kita sematkan di dalam ruangan ini nantinya seperti ini ya. Jadi ini loh uniknya dari Microsoft Teams kita, ternyata bisa menampilkan form langsung ke dalam channel kita ya. Channel kita ini bisa langsung ditempeli dengan form yang bisa digunakan untuk mengisi. Ini mungkin adanya keterlambatan ya sistem. Jadi saya hanya memanfaatkan fasilitas sederhana, form saja. Kemudian nanti hasilnya tentu saja akan ditampilkan. Sementara itu ketika form nanti diisi oleh teman-teman saya untuk mengisi form itu biasanya form sudah kita masukkan ya Bapak Ibu ya. Nih formnya contohnya begini. Ini presentasi saya tutup dulu aja. Mohon maaf mungkin karena kendala jaringan di tempat saya. Nah, ini sebenarnya dia hanya saya buat dari form-form yang biasa kita buat Bapak Ibu. Cuma formnya nanti dibuat yang bisa untuk menghasilkan Excel ya. Ini form ya. Dari form nih saya tampilkan dari form aja. Mohon maaf ini lambat. Problem ya. Sekali lagi saya tidak menggunakan Power BI atau Power App ya. Dalam merancang ini saya hanya menempelkan saja ke dalam sini ya, ke dalam tim, ke channel ya. Sebentar, nih agak lambat. Nah, ini contohnya adalah yang untuk jurnal. Ini yang kemarin menjadi keinginan dari kepala sekolah kami. Saya hanya menampilkan seperti ini di halamannya. Di antaranya ada pengisian jurnal. Kemudian ada juga di sini untuk melihat hasil jurnalnya dalam bentuk Excel tentu saja. Teman-teman bisa cek langsung ya. Kemudian jika ada dokumen unggahan juga sudah saya siapkan linknya. Dan hasil cetak jurnalnya juga sudah saya siapkan. Itu artinya hanya dalam satu halaman mereka bisa mengakses sesuai dengan yang diharapkan. Pertama, tentu saja teman-teman saya biasanya mengisi atau memasukkan jurnal. Nih Bapak Ibu. Jadi dia akan tampil dalam satu interface ya. Seperti ini. Jurnal mengajar semester 2 dan seterusnya. Ini yang menjadi andalan saat ini karena mereka sangat butuh jurnal ya. Pengawas juga demikian butuh jurnal, kepala sekolah butuh jurnal. Nah, di sini saya hanya menampilkan seperti ini, tampil nama-nama siapa yang di sini mengajar. Ini contohnya hari ini misalnya saya mengajar kelasnya apa saya pilih ya. Misalnya tadi saya mengajar di kelas 8B ya. Nah, di 8B hari ini adalah hari Kamis dan ini boleh diisi terlambat Bapak Ibu, tidak harus pada hari itu atau saat itu. Bisa diisi ketika kapanpun kita punya luang waktu untuk menambahkan ya, karena
ini lebih leluasa, bisa kita ganti-ganti ya Pak Ibu ya. Kemudian saya kemarin tadi di jam ke-8-9 seperti ini. Kemudian mata pelajarannya saya masukkan juga di sini adalah informatika. Bab yang saya bahas tadi adalah bab 6 ya. Data analis karena saya mengajar informatika. Kebetulan ini adalah pertemuan yang ketiga atau pertemuan yang keempat, maaf. Kemudian ringkasan materinya adalah membahas tugas akhir bab 3, bab 6 ya. Terus kemudian jumlah hadir ya diisi kalau sempat ingat, kalau dia sengat rata-rata kita nggak ingat itu tidak memeriksa, sebenarnya ada ketidakhadiran mereka hampir setiap waktu harus kita masukkan juga. Catatannya kalau misalnya ada, misalnya anak siswa praktek bersama di ruang laboratorium IPA, karena tadi yang saya gunakan lab IPA bukan lab komputer. Nah, kemudian saya juga bisa mencantumkan upload dokumen yang sempat saya ambil gambarnya anak-anak gitu ya. Biasanya kalau kita ngajarkan butuh dokumen ya. Dokumentasinya apa? Bisa saja berupa PPT atau yang lain ya. Tidak harus misalnya gambar, bisa video, bisa PPT atau dokumen pembelajaran yang kita miliki bisa kita kirim. Nah, hasilnya nanti harapannya adalah dari form yang kita sematkan dalam satu interface seperti ini adalah Bapak Ibu guru nantinya bisa ngecek ke dalam jurnal yang sudah mereka isi. Ini contohnya kita akan cek nih jurnalnya mengajar apakah sudah dimasukkan seperti itu ya. Jadi ini bisa dicek, diklik, dia akan link langsung kepada Excel yang sudah kita siapkan ya. Pak Hamdan, ini mic-nya semut, Pak. Ya, Pak Hamdan? Pak Hamdan kayaknya keluar ya? Halo Pak Hamdan, suaranya kalau saya nggak muncul Pak. Ya, Pak Hamdan ini mikrofonnya kena mute. Oh iya. Pak Hamdan, mikrofonnya Pak Hamdan diaktifkan Pak. Pak Hamdan, mikrofonnya diaktifkan dulu Pak. Jangan mute dulu Pak. Mikrofonnya Pak. Oh, malah hilang. Halo Pak Hamdan. Malah hilang ya. Sebentar. Pak Hamdan ini malah hilang Pak. Halo, nggak ketemu. Ini. Oke, sip Pak. Sudah masuk ya. Mohon maaf, Pak. Tadi nggak fokus ke sini karena saya tadi fokus untuk menjelaskan tadi. Sampai di mana ya? Tadi saya di Excel-nya tadi Pak, di form Pak. Ya, sampai di formnya ya. Nih, jurnalnya. Nah, seperti Bapak Ibu, sehingga
jurnal ini bisa dilihat ya. Bahkan kita bisa melihat jurnal ini secara utuh, artinya bisa kita download terlebih dahulu kalau nanti ingin dicetak seperti itu Bapak Ibu. Nah, hasilnya karena saya di sini adalah sebagai helpdesk sekaligus sebagai adminnya, maka saya nanti setiap halo. Ya, itu tampilannya sepertinya masih ini Pak, masih belum ya. Oh, masih belum. Coba saya kembali ulang share ya. Saya ulang share. Saya stop share dulu. Saya stop share dulu. Oke, videonya saya mute saja biar saya tutup biar saya ada kelebihan. Oke, stop sharing. Saya ulang sharing ya Bapak Ibu sebentar. Oke. Mohon maaf sebentar. Ya, mohon izin masih belum bisa ya share-nya ya. Mohon izin sebentar, share-nya masih proses. Mungkin ada kelebihan beban mungkin jaringan saya. Karena ini di kampung Bapak Ibu. Jaringan agak sulit dikit. Bentar. Oke, sudah masukkah sharing layar saya Bapak Ibu? Ya, ini oke Pak ini. Belum Pak. Oh, ada yang belum, ada yang udah ya. Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu? Masih belum Pak? Oh, sudah Pak. Oke, sudah. Oke, ya. Ya, Sudah, sekali sudah, lagi sudah. tadi yang muncul di Bapak Ibu, yang pertama tadi adalah Excel-nya ya Bapak Ibu ya. Ini adalah hasil dari jurnalnya. Sementara kalau Bapak Ibu menghendaki bagaimana nanti apa istilahnya, kok ini sekarang ada kendala ya di form ya. Kemarin itu yang saya temukan delay, jadi tidak langsung bisa masuk ke Excel-nya karena fasilitas untuk membuat form for Excel itu sudah berganti judul Bapak Ibu di OneDrive seingat saya ya, sehingga ketika saya create dengan hal yang baru ternyata ada delay di mana hasil dari form saya itu masuknya terlambat Bapak Ibu, masuknya terlambat, jadi tidak bisa apa langsung Bapak Ibu. Nah itu tadi contohnya saya sudah memasukkan data ya Bapak Ibu ya, tapi belum muncul itu tadi apa yang barusan saya masukkan belum muncul, tapi di formulir Bapak Ibu ini di form itu sudah muncul nanti kalau kita cek. Ini kendala yang ada hanya itu terakhir setelah kemarin ya mungkin sekitar 1 bulanan inilah atau awal Januari ya Bapak Ibu. Nih, awal Januari. Di sini udah jelas bahwa responden saya sudah 193. Artinya saya sudah punya data banyak harusnya sampai 133. Nah, ini termasuk tadi hasil formulir yang saya unggah Bapak Ibu ya. File-file unggahan tadi ya, hasil screenshot atau kegiatan pembelajaran yang sedang saya lakukan ini tadi bisa cek dari situ. Kemudian ini masih sama ya. Kemudian jurnalnya ini Bapak Ibu tadi yang bermasalah ini ya. Tadi ternyata belum masuk nih baru saja masuk ini 193 ya. Ternyata harus dicek ke formulirnya ini Bapak Ibu. Kendala terakhir di Microsoft 365 yang saya pelajari seperti itu. Jadi Bapak Ibu, dari satu interface sederhana yang tadi saya maksud, kita itu ternyata bisa mengadministrasikan dengan mudah Bapak Ibu. Baik itu berupa melalui inputan berupa file jurnal seperti ini, atau bahkan bisa kalau kita agak julid sedikit ke teman-teman itu biasanya
cara mengingatkannya ke result seperti ini. Ternyata result atau apa istilahnya summary dari hasil form itu sekarang bisa disebarkan, ya. Dan ini bisa langsung dibuka Bapak Ibu. Siapa saja yang belum ngisi. Ini contohnya ada ini kebetulan dia guru eksternal di luar sekolah sehingga mungkin kurang paham, ya. Ini di sini ada satu guru yang belum pernah mengisi sama sekali. Sehingga ini kalau kepala sekolah tahu nanti diingatkan, kok belum ngisi Bu semester 2 seperti itu. Padahal kalau kita mengisi formulir ini kemungkinan jadwalnya kalau padat sudah sering ngisi ya isinya banyak Bapak Ibu seperti ini. Ya. Seperti ini. Nah, ini ada yang sudah 55 kali ngisi dan seterusnya. Dan ini bisa kita cek aktivitas dari teman-teman apakah mengisi jurnal atau tidak. Dan sekali lagi, apa yang saya tampilkan ini adalah tampilan sederhana yang ternyata bermanfaat untuk administrasi sekolah Bapak Ibu. Terutama kalau ini adalah administrasi pembelajaran kita, yang satu ini adalah tentang jurnal. Kemudian ada jurnal kegiatan, ini tentu saja sifatnya sama. Kemudian kemarin ada permintaan untuk supervisi kemarin, ya. Ini yang diharapkan oleh pengawas. Di sini kami juga sama, mereka kami minta untuk unggah dokumen, Bapak Ibu. Unggah dokumen, kemudian bagaimana nanti ditampilkan supervisi non akademik atau akademiknya, ini bisa kita klik. Di sini saya bisa lebih suka menampilkan data-data teman-teman itu dalam sebuah tas, ya. Dalam sebuah tas, ya, tugas, ya. Sehingga sama dengan perangkat pembelajaran sebenarnya. Ini saya kembali ke atas. Nah, ini di sini ada banyak perangkat pembelajaran yang saya tata, ada unggah dan lihat hasil unggahan. Kemudian sistem ini saya simpan nantinya setelah hasil unggahan tersebut masuk akan saya tata. Ini di sini ada budaya mutu, ada perangkat yang dimiliki oleh guru di kelas 7, kelas 8 itu. Jadi bisa kita cek seperti ini. Ini contohnya kalau yang ada di perangkat pembelajaran, ya. Sehingga sekali lagi administrasi yang kita simpan dan kita kirimkan ke OneDrive melalui form itu ternyata bisa kita organisir walaupun mohon maaf terakhir kali untuk A1 Akademi yang unlimited tapi yang free ini kita difasilitasi hanya sampai 100 giga kalau nggak salah ya Pak Mansur ya, 100 giga atau 150 giga. Sementara untuk adminnya, untuk admin utama itu bisa sampai 1 tera, masih bisa 1 tera. Nah ini contohnya Bapak Ibu, jadi mereka punya modul apa, kemudian sudah menyempatkan apa, nanti bisa ditampilkan dalam bentuk tas seperti ini Bapak Ibu, ya. Dalam bentuk tas. Kemudian yang sudah komplit berarti mereka memasukkan seterusnya. Tapi ini masih dalam pengembangan Bapak Ibu, sehingga ruang-ruang inilah yang nantinya akan menampilkan administrasi dari teman-teman kami di SMP Negeri 10 Madiun yang bisa dilihat oleh pengawas dan juga oleh teman-teman dari tentunya kalau nantinya sudah nyambung ke dinas ya dinas pendidikan. Ini contohnya Bapak Ibu, PAI dan seterusnya, ada modul apapun di sini bisa dimasukkan Bapak Ibu, ya seperti ini. Nah ini yang saya kembangkan Bapak Ibu. Kemudian tadi ada jurnal ya, ada jurnal kegiatan, kemudian ada supervisi GTK. Ini kemarin mengunggah dokumen yang terkaitan dengan supervisi, ini akademik non akademik ya. Nantinya juga sama, saya menyediakan ruang-ruang bagi Bapak Ibu kami untuk nantinya memasukkan dokumen sesuai dengan bidangnya ya. Di sini nanti disampaikan seperti itu. Kemudian ada catatan kesiswaan ya. Nih, catatan kesiswaan tentu saja ada buku catatan siswa seperti itu. Ini masih saya kembangkan. Kemudian ada arsip dan surat. Ini permintaan yang diminta secara cepat. Beliau mengharapkan adanya cek data surat dan dokumen pada link berikut ini. Jadi nanti
saya setiap ada administrasi masuk dari dinas, dari instansi luar, saya nanti akan simpan seperti ini sehingga bisa diakses dan dilihat oleh member atau anggota dari idola ini, Bapak Ibu. Ya, bisa dilihat, bisa diakses. Kemudian ada arsip rapot siswa, ini masih dalam pengembangan. Dan kemarin yang saya dahulukan adalah arsip ijazah nih Bapak Ibu. Saya punya arsip ijazah dari tahun 2020, 2021 sampai dengan tahun 2023. Dan ini Bapak Ibu menjadi ya andalan di sekolah kami sementara ini karena tidak mesti semua sekolah bisa menerapkan digitalisasi seperti ini Bapak Ibu, dan kita punya fasilitas yang lebih di Microsoft Bapak Ibu. Bisa dikembangkan sampai dengan seperti ini ya. Jadi ijazah-ijazahnya anak-anak bisa didokumentasi, kemudian dokumen-dokumen pembelajaran bisa didokumentasi baik gambarnya termasuk kegiatan dan juga termasuk bagaimana jurnalnya, kemudian tentu saja Bapak Ibu ini semua nantinya disatukan dalam satu arsip yang di sini secara kearsipan ini saya sebut sebagai on-learning administration. Jadi arsip-arsip yang digunakan pada saat kita melaksanakan pembelajaran, maksudnya seperti itu. Sampai dengan yang namanya jurnal kepala sekolah. Akan tetapi Bapak Ibu, untuk jurnal kepala sekolah atau kegiatan atau administrasi kepala sekolah tentu harus dibuat lebih secure karena itu akan berbatasan dengan privasi beliau sebagai pimpinan. Maka kemarin saya mengalokasikan ruang dia ke dalam PLC Bapak Ibu, jadi tidak di yang seperti itu ya. Saya buat khusus ini dokumen kepala sekolah Bapak Ibu. Nih nanti mungkin kalau yang idola ini udah lolos, saya akan menaikkan yang dokumen kepala sekolah biar kepala sekolah yang maju nanti Bapak Ibu. Ini agenda kegiatan beliau nanti juga saya cantumkan dalam bentuk form ya. Beliau nanti mengisi kegiatannya apa, kemudian nanti hasilnya Excel-nya seperti apa dan dokumen yang beliau unggah apa. Kemudian live meeting tentunya bisa kita buat terintegrasi. Contohnya ini Bapak Ibu, ada yang namanya arsip dan surat itu saya buat agar pengirimannya bisa lintas. Ini enaknya di tim ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita membuat sebuah dokumen itu bisa kita kirim sekaligus ke channel yang berbeda di dalam grup yang berbeda. Ini saya kirim ke arsip surat yang ada di sini sama yang ada di arsip surat yang ada di Idola. Jadi tidak dua kali saya ngisi, tapi arsip ini secara langsung sama dengan arsip yang terdapat di sana, yang terdapat di Idola, ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi terkenalnya kalau di sekolah kami, ya kenapa sih Pak kok disebut Idola ya? Ini yang namanya inovasi layanan ataupun inovasi pembelajaran ya, kita berusaha menariknya dalam sebuah kalimat yang menarik gitu Bapak Ibu. Dan itu di dalam Innovative Government Award itu ternyata memang ya itu yang harus kita angkat, sesuatu yang unik, kemudian tidak harus yang begitu rumit, boleh sesuatu yang sederhana, apalagi kalau di sini sudah digitalisasi, nilainya sangat tinggi sekali Bapak Ibu. Nilainya sangat tinggi sekali sehingga nanti keterpenuhan dokumen Bapak Ibu jika nanti mengikuti ini inovasi itu bisa menjadi inovasi Bapak Ibu itu bernilai di mata publik Bapak Ibu. Sehingga ini contohnya saya masih nol Bapak Ibu, belum saya lengkapi, ini teman-teman udah ada yang ngisi sampai sekiannya. Ini ada Stepa, ada Gatot Kaca, macam-macam Bapak Ibu. Dan ini ada di kota kami Bapak Ibu, mungkin di kota-kota Bapak Ibu ada. Dan harapan saya mari dengan kekuatan yang kita miliki, sumber daya yang kita miliki di Microsoft, terutama Microsoft 365, sekarang sudah ada Microsoft 365 Copilot ini,
bisa kita manfaatkan berbagai macam inovasi yang tentunya bisa mengangkat dunia pendidikan kita lebih baik lagi. Di samping itu juga platform kita Microsoft juga lebih dikenal lagi di masyarakat, karena maaf, sampai saat ini anak-anak kita di kelas itu Bapak Ibu, mohon maaf, mereka lebih banyak masih memandang bahwa yang namanya tetangga ya, atau jujur aja Google itu adalah sesuatu yang mereka kenal. Padahal sekali lagi banyak hal di Belajar ID itu banyak terkurangi, dan secara khusus saja berarti banyak hal yang tidak bisa dimaksimalkan dalam ini. Baik itu dari segi AI-nya, walaupun sudah ada Gemini, tapi sekali lagi ayo kita mengangkat lagi inovasi dari Microsoft ini untuk menjadi dikenal oleh masyarakat. Dan tadinya saya nggak pede Bapak Ibu. Kenapa nggak pede? Satu kota yang ngembangin hanya saya. Jadi lawan saya semuanya ternyata nggak berani nulis itu. Mohon maaf, bukan berarti saya sombong ya. Mereka menggunakan inovasi sebenarnya banyak digunakan hanya untuk penilaian, kemudian hanya untuk apa ya? Belum menyatu dalam sebuah package ya. Jadi mereka bikin classroom, bikin macam-macam itu ternyata ada kurangnya karena mereka secara sistem saja parsial Bapak Ibu. Coba kalau kita bayangkan bahwa satu Microsoft Teams yang kita miliki ini ternyata bisa kemana-mana Bapak Ibu. Apalagi kalau yang tipe desktop seperti ini. Nah, bisa banyak akun kita manfaatkan, termasuk di sini ada yang guru inovatif yang saat ini kita gunakan itu juga bisa jadi satu Bapak Ibu. Bisa multi user, dan itu tidak hanya di desktop tapi juga di HP kita Bapak Ibu. Jadi saya pamernya ke tim penilai dulu adalah bagaimana agar integrasinya itu mobile, bisa dimanapun, kapanpun, dan dengan perangkat apapun. Dan ini bisa kita lakukan. Termasuk yang di HP ini sama sifatnya seperti yang di desktop, sehingga bisa multi user. Jadi bisa banyak user kita gunakan. Ini termasuk di sini saya menggunakan banyak user di HP saya. Mungkin itu Pak Mansur yang bisa saya bagikan tentang Idola @Madiun Pintar ID yang saat ini saya kembangkan sebagai salah satu inovasi pelayanan publik di kota kami sebagai Information Documentation on Learning Administration, yang tujuan utamanya adalah bagaimana mengadministrasikan semua administrasi pembelajaran secara mudah, simple, sederhana, dan tentunya tetap smart atau cerdas. Itu Pak Mansur dan teman-teman berbagi dari saya. Mungkin ada tanya jawab atau yang lain, monggo saya kembalikan ke Pak Mansur terlebih dahulu. Ini saya tutup dulu Pak Mansur screen sharingnya ya. Makasih Pak Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Mari kita beri aplaus untuk Pak Hamdan untuk materinya malam ini, sangat menarik sekali Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu punya sudah ada bayangan-bayangan ke depan untuk ya sedikit demi sedikit lah membuat inovasi apa yang disampaikan Pak Hamdan tadi adalah berawal dari yang sederhana dulu, nanti kita akan mengembangkannya. Nah, baik Pak Hamdan, terima kasih sekali lagi atas nama komunitas menyampaikan, terima kasih atas waktunya untuk berbagi malam ini. Saya langsung cek dulu Pak Hamdan ya, sebelum untuk yang resen ini. Ya, monggo. Beberapa tadi, yang pertama Teams-nya bisa diadopsi Pak Hamdan, bisa minta kopinya Pak. Oh, bagaimana Pak Hamdan? Untuk Teams-nya kayaknya kalau Teams-nya mungkin gambarannya lah atau bagaimana? Iya, gambarannya, iya. Implementasinya mungkin ya. Ya, yang menarik tadi itu adalah mungkin dari
isi channelnya tadi apa-apa semuanya Ya. tadi kan sudah Oh, dijelaskan gitu. sebenarnya. Cuma Ya, mungkin yang proposalnya. mau Ya. iya betul Pak. Nanti di-share saja. Oke. Kita Kemudian share. Excel-nya update ya Pak. Maksudnya ya sudah dijawab tadi Pak Hamdan Iya. bahwa itu update Pak. Nah ini yang menarik ini. Ada satu dari Bu Herlina. Isi bertanya Pak, apa pertimbangannya sehingga idola ini menggunakan Teams kelas bukan PLC atau staff? Nah ini, memang saya lihat tadi yang digunakan pertama itu adalah Teams tipe kelas ya Pak Hamdan ya. Ada pertanyaannya. Silakan Pak Hamdan. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan menarik ya dari Bu Herlina ya. Bu Herlina Ohi ini juga master ini kelihatannya nih. Bu Herlina ya. Bu Herlina, terima kasih pertanyaannya. Pertimbangannya begini, Ibu. Kalau kebetulan kemarin waktu kita kenalkan di Sikap Sebening Mas yang pertama itu teman-teman memang saya kenalkan langsung di kelas yang tipenya kelas. Sehingga saya tidak perlu mengajak, Bu, nanti kelasnya ada di bawah. Kalau PLC kan kebetulan sama sistem itu ditata ke bawah, Bapak Ibu. Jadi berpisah dengan kelas, sementara kelas yang udah kita bangun itu udah banyak. Sehingga mereka kalau mau mengakses ke PLC terlalu jauh. Dan pertimbangan kedua kenapa tadi yang untuk arsip kepala sekolah saya taruh sebagai PLC, karena memang saya sekur. Jadi teman-teman guru itu tidak bergabung ke dalam dokumennya kepala sekolah, kecuali para staf dan wakil kepala dan pengawas sekolah Bapak Ibu. Sehingga pengawas sekolah kami itu bisa mengakses ke PLC sama mengakses ke kelas. Tujuannya adalah jika suatu saat Bapak Ibu saya kenalkan dengan model-model pembelajaran di kelas ya, seperti yang sekarang sedang dikembangkan, yaitu ada reading progress, mathematic progress, kita bisa asik praktek bareng gitu. Kira-kira seperti itu tujuannya. Jadi kenapa saya memakai yang bukan PLC? Karena kalau PLC itu ada keterbatasannya menurut saya, ya, ada keterbatasannya. Lebih cenderung fasilitas untuk mengembangkannya itu lebih enak yang di model kelas. Ya. Sementara kalau PLC itu lebih ke perkantoran. Sementara juga karena kita akan nantinya kalau kita harus sinkron, sebenarnya sama saja seperti tadi ketika ada 2 channel yang sama di grup berbeda bisa kita kirim bareng. Tetapi sekali lagi teman-teman kami lebih familiar dengan model-model yang tim kelas, sehingga tidak usah mencari jauh-jauh. Itu mungkin jawabannya Bu Herlina. Oke, terima kasih Pak Hamdan. Saya langsung karena pertanyaan tadi sudah di chat room, ada yang resen nggak? Oh, saya cek nggak ada ya. Yang resen Bapak Ibu silakan yang ada. Bu Herlina langsung. Oh, Bu Herlina langsung. Oke. Silakan. Ya, mau diskusi. Iya, terima kasih Pak Mansur. Salam Pak Hamdan. Ya, luar biasa keren. Bu Herlina. Ya. Izin Pak, saya juga ingin menyampaikan, saya pernah membuat yang semacam ini yang dibuat oleh Pak Hamdan, tapi saya buatnya itu Dewan Guru Digital. Oh gitu. Dewan Guru. Saya namanya Dewan Guru karena untuk keperluan kami di sekolah begitu. Tapi belum dipublish untuk diikutkan di lomba begitu Pak, karena memang keluhan saya mungkin sama juga dengan Bapak, karena Bapak saya lihat-lihat di grup juga kan selalu mengeluh tentang yang itu begitu kan. Jadi saya hanya ingin bertanya Pak, ketika Pak ikut lomba inovasi itu, bagaimana kira-kira untuk meningkatkan kepercayaan di pihak penyelenggara Pak, pihak penyelenggara untuk bisa menerima apa yang kita tawarkan seperti itu. Karena sekali lagi kan Bapak sama mungkin dengan saya yang juga mengalami bahwa apa yang kita tawarkan itu kan bagi orang lain itu belum terlalu familiar Pak, sehingga agak sulit untuk diterima. Jadi itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab saja Pak Hamdan. Bu Herlina, boleh tahu Bu Herlina sekarang tinggal di kota mana Bu Herlina? Saya di Gorontalo Pak. Wah, Gorontalo ya, termasuk kota yang maju loh kalau di Sulawesi ya, bener ya? Gorontalo, Pak. Ya, ada dekat dengan Goa ya.
Apa Jauh itu Pak, namanya jauh di sana sekali. yang PPTK? Oh, jauh sekali ya Gorontalo. Iya Ibu. Ah, langsung jawab ya Pak Mansur ya. Langsung Begini Pak, Bapak Ibu, langsung. prinsip kita dalam berteknologi itu harus kita terapkan prinsip-prinsip universal. Artinya kita tidak membela memihak platform apapun. Selagi itu ada nilai inovasinya, ayo kita kembangkan. Ada tetapinya, karena mohon maaf, saya itu kalau sudah menyandang seperti ini rompi yang akan diganti sebentar lagi oleh Pak Mansur. Semoga ada rompi baru Pak Mansur ya. Ini kita punya punya hati yang semestinya adalah jangan sampai terlukai. Kenapa? Saya itu punya kisah yang pedih di tahun 2019 sebelum pandemi Bu Herlina. Jadi adanya domain ini sebenarnya dulu yang mengusahakan sudah teman kita sendiri, fellow kita di Ponorogo Pak Andri ya, yang ikut membantu saya dan yang menandatangani juga sebenarnya mengajukan kepala dinas kami sendiri. Tetapi ada satu permasalahan yang ternyata mereka lebih membela kepentingan secara birokratis ya, secara kebijakan di pusat. Itu Bapak Ibu mungkin merasakan sendiri ya, sama seperti yang saya rasakan, cuma bedanya saya itu ditinggal balik kanan Bapak Ibu. Sehingga domain ini ketika lahir saya ngopeni sampai sekarang. Jadi domain ini ya saya yang mengelola. Nah, tapi seizin beliau yang ada di sana, saya juga menyampaikan, baik Bapak Ibu, saya tetap akan mengembangkan ini. Dalam arti apa? Sekolah saya itu tidak saya paksa untuk menuju ke belajar ID pembelajaran yang ala-ala Google gitu, tidak. Tetapi saya membebaskan mereka untuk mencoba sendiri. Seperti apa hasilnya? Mereka masih sangat bangga Bapak Ibu dengan classroom yang sederhana. Kemudian mereka bisa meeting yang terbatas itu karena mereka belum tahu persis sebenarnya di publik itu yang diinginkan apa. Bukan berarti Microsoft nggak familiar, justru orang-orang yang masuk ke sana itu keluar dari familinya Bapak Ibu. Mohon maaf, wali kota saya ketika presentasi, saya kalau ada pertanyaan dari wali kota kok berani bertanya gitu ya. Karena saya pernah ngasih dokumen ke beliau tentang tulisan saya, tentang inovasi ini, walaupun beliau tetap percaya kepada letter G ya. Nah, itu diantaranya adalah, wong wali kota sendiri kalau presentasi masih pakai PowerPoint. PowerPoint itu siapa toh? Microsoft kan gitu ya. Terus kemudian kantor-kantor yang ada di sekitar kita juga masih pakai Excel tuh kalau ngelola data. Dan juga secara online pun ada keterbatasan ketika ngelola slide, ngelola dokumen, dan lain sebagainya. Ini yang menjadi kekuatan saya untuk tetap bagaimana menyajikan sebuah inovasi yang tetap tidak lepas dari platform kita. Dan itu diterima sama publik Bapak Ibu. Jadi tidak di lingkungan pendidikan gitu loh. Kebetulan Bapeda itu kan berada di lingkungan birokrasi pemerintah Bapak Ibu. Jadi ada di bawah Depdagri juga, sehingga apa yang saya terobos masuk ke dalam inovasi pelayanan publik ini adalah sebenarnya adalah Innovation Government Award, yang di situ kompetisinya seperti itu. Tapi tidak hanya sekedar kompetisi, tetapi ini lebih prestisius karena bisa mengangkat nama baik kota. Sehingga ketika saya ada di penjurian, ya saya jujur, saya sampaikan apa keunggulannya, apakah bisa dikembangkan, termasuk apakah bisa direplikasi oleh kota lain. Bayangan saya hanya begini Bapak Ibu, oke lah yang lalu biar berlalu. Tapi ke depan ini yang namanya Microsoft dengan bahkan sekian ribu fasilitas yang ada di APP-nya yang platform lain nggak punya, itu biar tahu gitu. Termasuk mohon maaf kalau berita-berita terakhir seperti keinginan akuisisi dari Presiden baru Amerika untuk mengakuisisi melalui Microsoft TikTok ya, dan seterusnya, termasuk keberadaan Canva yang juga bisa kita juga nikmati manfaatnya, itu beberapa platform sangat mungkin bisa dikembangkan hanya bisa di Microsoft. Dan jebakannya di kota kami itu ternyata mereka mengangkat Chromebook yang maaf tanda kutip platform ini hanya bisa menggunakan sistem Chrome. Sementara kalau kita ingin pemrograman, ingin sesuatu yang lebih berkembang, justru ada di Microsoft. Seperti itu Bu Herlina. Kekuatan saya hanya satu, percaya diri deh.
bahwa Microsoft itu adalah sesuatu yang paling bagi kita, karena non sewu ini perjuangan kita. Saya tidak menilai bahwa ini ada nilai materialnya, karena kita berada di Microsoft Innovative Educator Expert adalah bagaimana untuk menyebarkan kebaikan Microsoft untuk semua bahkan dunia. Terakhir status dari Pak Mansur yang saya sangat acung jempol, ada kerjasama dengan Malaysia. Ya, saya terus terang Pak Mansur bilang gitu waktu di grup, saya di bangku meja saya netesin air mata Pak Mansur. Lah yo kok iso tekan kono, bahasa Jawa saya itu loh. Sementara saya di sini terkungkung dalam sebuah komunitas yang maaf sebenarnya kalau kita bisa terus ayo kita tracing ini program, kita tawarkan ini platform ke masyarakat. Utamanya ini Bapak Ibu kita tawarkan ke inovasi yang sifatnya lebih publik Bapak Ibu. Saya yakin masyarakat akan melek dengan apa yang dimaksud dengan pembelajaran yang berbasis IT. Apalagi 21 Century Learning Design itu jempolan. Mereka belum berpikir tentang deep learning. Kita sebenarnya dengan 8 atau 6 aspek yang ada itu sudah dalam deep learning. Kalau kita di kementerian yang sekarang. Itu Ibu, kira-kira seperti itu Pak Mansur yang bisa saya sampaikan. Semangat untuk semua. Keren sekali Pak Hamdan. Ini yang terus terang yang saya suka dari Pak Hamdan adalah semangatnya. Oke, baik Bapak Bu, masih ada yang saya cek dulu di chat room kayak. Oh, ini ada lagi. Dari Bu ini ya. Bagaimana yang penting adalah aksi bagus Pak Hamdan. Oke, template-nya Pak. Oke. Bu dari Bu Hayin, izin bertanya Pak, dulu kami pernah menggunakan Teams untuk siswa kami di SMK dan siswa juga memiliki akun Office 365. Apakah jika siswa sudah lulus masih bisa mengakses Teams yang pernah dibuat pada saat ini? Silakan Pak Hamdan. Oke. Apakah masih ini, bisa mengakses? Ya. Sampai saat ini Bapak Ibu, saya masih punya akun yang dulu dari tahun 2019. Yang sebenarnya akun-akun itu saya sebarkan dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMP di wilayah Dinas Pendidikan Kota Madiun di tempat kami. Jadi dengan maksud bahwa kita itu tidak pamer ya. Ternyata yang namanya bikin akun dan mengelola akun itu mudah. Tapi ya tidak mudah banget. Ada kesulitannya, tapi ada keindahannya. Kenapa saya bilang begitu Bapak Ibu? Membuat akun itu kalau di Microsoft 365 itu saya sukanya adalah tinggal pakai template yang di situ bisa kita sajikan. Sekali saya bisa bikin akun sekitar 200, kelihatannya hampir 250-an ya. Sekali kita bikin akun. Ketika saat ini saya sudah mengelola akun Bapak Ibu, kenapa akun itu tidak saya hapus? Karena memang pengguna manfaat dari akun ini, kalau di IGA Bapak Ibu, itu termasuk dalam bagian aktor Bapak Ibu. Jadi nanti di dokumen itu termasuk aktor. Sehingga yang memanfaatkan akun Madiun Pintar atau platform Madiun Pintar itu akan saya pamerkan bahwa sudah sekian banyak akun. Itu kenapa alasan saya tidak hapus. Maka sampai saat ini mereka masih tetap bisa mengakses. Bahkan saya punya domain yang tidak hanya sekolah, ini kan yang saya kelola ini yang kota Madiun Pintar. Kemudian ada yang sekolah itu SMPN 10 SCH ID. Kemudian satu lagi yang platformnya saya pegang dari PGRI Madiun Kota. Sehingga Bapak Ibu sekali lagi bukan sebuah masalah kalau ada akun tidak kita hapus dalam member kita. Ternyata sampai saat ini pun tidak ada masalah. Jadi masih bisa tetap mengakses. Hanya saja kita harus membatasi siapa yang diberikan hak admin. Ya kita harus hati-hati karena mohon maaf kemarin ada kasus ternyata dikasih admin publik merusak-rusak kemana-mana kan gitu ya Pak Mansur. Ya kalau ada kita berbagi dengan teman misalnya ada di satuan tugas lain, kalau memang hanya untuk admin yang bisa membuat dan mengurangi ya dibuat saja yang admin yang terbatas. Jangan sampai ke admin yang publik. Admin publiknya biarkan saja. Contoh saya dalam mengelola admin yang sekarang ini ya yang admin publik saya bukan pasif ya, tetap saya jadikan yang utama, sementara yang untuk bekerja saya tambahkan lagi satu admin Bapak Ibu.
agar saya juga bisa mengontrol kira-kira admin publik saya apakah tetap bisa bertahan. Karena di admin publik ini kita masih punya hak 1 tera Bapak Ibu. Sementara yang admin tambahan dari tambahan-tambahan member atau user yang lain itu keterbatasannya adalah sudah dikurangi, yaitu hanya sekitar 100 giga. Itu kira-kira Pak Mansur. Oke, keren Pak Andra. Jadi Bapak Ibu yang sekolahnya sudah deploy 365 itu siswanya masih bisa pakai kok selama itu masih diaktifkan. Oke, bagaimana caranya memperoleh Microsoft Teams untuk sekolah saya? Silakan Pak Hamdan, ada pertanyaan? Ini yang lebih expert Pak Velo ini, Pak Mansur mestinya. Tapi sederhana saja Bapak Ibu, memang prosedurnya hanya satu, yaitu deployment. Deployment itu intinya adalah kita memesan. Memesan itu intinya adalah kita menjadi pelanggannya Microsoft melalui apa ya? Yang pertama, sediakan saja email publik Bapak Ibu yang bisa digunakan untuk registrasi. Kemudian adanya satu domain ya yang dimiliki, misalnya sekolah Bapak Ibu sudah punya domain, jangan lupa biasanya kalau beli domain itu Bapak Ibu nggak pegang adminnya, ini yang keliru. Maka kalau sekarang misalnya yang pegang domain itu tidak memegang apa istilahnya itu adminnya domain, maka kita biasanya ada keterbatasannya di situ. Sehingga kalau bisa, kalau memang itu domain dipesan dari seorang pengembang web, pesankan saja untuk bisa dideploykan ke Microsoft 365. Dan syaratnya biasanya kalau yang terakhir itu yang saya ketahui itu ada semacam surat permohonan ya Pak Mansur kalau nggak salah ya, dari satuan pendidikannya resmi Bapak Ibu berstempel ya. Kemudian nanti dari Microsoft akan memberikan tanggapan dan jawaban serta panduan untuk melakukan deployment. Dari panduannya itulah nanti terakhir kita akan deploy atau memesan A1 akademi, biasanya kita ambil yang akademi dan juga yang student seperti itu. Tapi biasanya juga ditambahi yang automate sama sistem secara langsung. Nah, untuk lengkapnya seperti apa, sebenarnya kita masih tunggu-tunggu juga perkembangan dari bagaimana model deployment yang terakhir di Microsoft. Ini mungkin yang lebih paham lagi adalah teman-teman dari Velo, atau mungkin suatu saat kita akan bersama-sama lagi untuk mengembangkan bagaimana Microsoft ini kembali bangkit ya Pak Mansur ya, sehingga sekolah-sekolah bisa kembali yuk 21 untuk desain pembelajaran abad 21 ini yuk kita angkat lagi. Jangan lupa bahwa yang digagas tentang AI dan coding itu tidak ada di platform sebelah, ada di platform kita Bapak Ibu, dengan Minecraft-nya, dengan macam-macam fasilitas yang lain. Oke Pak Mansur, itu nanti mungkin tentang deployment bisa kita bahas di lain waktu Pak Mansur. Oke siap. Jadi Bapak Ibu yang bertanya tentang bagaimana mendapatkan akun dan sebagainya, nanti ada yang boleh nanti kita menghubungi saya nanti Bapak Ibu. Nanti saya jelaskan. Tadi ada pertanyaan menarik, apakah ada komunitas khusus admin sekolah-sekolah Microsoft? Ini belum ada Pak. Ini pertanyaan menarik. Kami akan mencoba bagaimana memfasilitasi sehingga para admin sekolah-sekolah itu bisa ada dalam satu komunitas, sehingga kalau ada permasalahan bisa kita bahas sedikit demi sedikit. Jadi Bapak Ibu yang bertanya tentang akun-akun Teams dan sebagainya, nanti langsung hubungi saya nanti di WhatsApp Bapak Ibu. Silakan di grup lihat nomor saya. Saya kira itu ya Bapak Ibu ya. Pak Mansur, ya, itu ada Bu EN ya. Pak Mansur. Bu EN ada di Bu EN di chat, Bu EN Bu EN Kutia. Bu EN di bawahnya Pak Iqbal. Apakah ada komunitas admin yang barusan itu di bawah ada lagi? Kalau komunitas saya kira kan di MIA cukup sebenarnya, tinggal pengembangan aja nanti. Bu EN ini ya.
Boleh Apa boleh pertanyaannya itu? bertanya Bu En. Bu En bertanya Langsung ini saja. apa sudah punya banyak sudah persyaratan sudah punya, mungkin domain udah punya, terus kemudian tinggal bagaimana cara domain deploy, beliau minta dibantu. Ini kita tanya saja, Bu En ini ada di kota mana ya? Bu En ada di kota mana? Halo, Bu En mungkin bisa open mic. Kota mana? Oh, ada di Serang Banten Banten. ya. Di Banten ya. Sebenarnya di sana kan dekat juga dengan Pak Catur ya, kalau di komunitas Edutech Madrasah ya. Iya. Pak Catur ya. Nah, mungkin Bu En ada di sekolah mana, Ibu? Sekolahnya? Bu En ada di sekolah mana? Sekolahnya Bu En? Ada di nama sekolah? Nama sekolahnya Bu En? Ada dari Pak Dr. Muhammad Nasir, ini dari mana nih Pak Muhammad Nasir? Oh, dari SD ya, Bu En ya. Dari SD, udah punya domain berarti. Ada di sana nih. Mungkin wilayah Jakarta dan sekitarnya nih Pak Mansur ya. Yang untuk Iya. Banten ya. Itu sekitar sana. Coba untuk Pak Nasir bisa kasih info Pak. Dari SMA Negeri 6 Samarinda, Kalimantan ya. Iya. Ini kalau Pak menggunakan akun Microsoft untuk ujian sekolah, sangat bisa ya Pak Mansur ya, sangat mungkin dan bahkan terakhir sudah Pak. ya sudah dikembangkan juga dengan Garuda 21-nya yang untuk browsernya ya, sama browser examnya ya, terus sama yang satu kemarin yang dikembangkan Pak Catur itu kalau saya masih sudah ada. Atau dengan model ujian yang sekarang juga saya masih gunakan Bapak Ibu. Jadi saya masih menganut bahwa belajar di masa digital itu nggak usah membatasi siswa, karena dengan membatasi siswa anak jadi nggak cerdas AI. Ini saya praktekkan sendiri. Ya kalau dibatasi akhirnya anak nggak bisa memanfaatkan AI untuk konstruksi pengetahuan ya. Bahkan kalau tidak bisa konstruksi pengetahuan dengan benar, maka hasilnya jadi nggak benar. Jadi jangan takut dengan anak mengakses internet. Kalau memang ujiannya itu dibikin open, saya juga setuju dengan model open. Tapi kita buat ujiannya secara khas, yang sehingga tidak secara umum pertanyaan bisa dijawab gitu. Atau kalau dulu kita ingat, kita bisa membuat dengan soal yang tipe-tipe hot gitu ya. Sehingga anak tidak secara singkat menemukan sebuah jawaban. Nah, ini penting, sangat mungkin dan bisa digunakan untuk ujian. Saya sering menggunakan untuk ujian Bapak Ibu. Karena non sewu, terakhir kita punya reading progress ya Pak Mansur ya. Kemudian ada matematik progress, terus ada lagi apa Pak Mansur yang satu? Ada 3 kalau nggak salah. Reading progress, matematik progress, terus apa ada satu lagi ya? Sales progress. Ya, search progress. Ini yang terkait dengan tentunya yang terkait dengan knowledge construction ya, konstruksi pengetahuan. Itu Pak Mansur mungkin penjelas dari saya sedikit. Terima kasih Pak Hamdan. Jadi Bapak Ibu nanti kalau yang seperti mau dapat akun dan sebagainya nanti hubungi saya langsung saja. Mungkin besok Bapak Ibu nanti saya akan memberikan solusi bagaimana sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkannya. Oke. Saya kira tidak ada lagi Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, ada beberapa informasi Bapak Ibu. Yang pertama bahwa di awal tahun 2025 ini Microsoft mengadakan suatu kegiatan besar Bapak Ibu. Targetnya adalah 50.000 masyarakat Indonesia untuk mengikuti suatu pelatihan namanya pelatihan Artificial Intelligence Bapak Ibu. Jadi saya berharap mewakili dari Microsoft bahwa mari ajak teman-teman Bapak Ibu, mungkin ada anaknya juga karena
pelatihan ini bukan hanya untuk guru Bapak Ibu, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Tidak mengenal jenjang pendidikan, status apakah dia pelajar, ASN, dia sudah bekerja dan belum bekerja, itu semua diperuntukkan. Yang pasti bahwa bagi yang ingin bagi yang ingin meningkatkan kemampuan keterampilannya di bidang artificial intelligence Bapak Ibu. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu akan bisa betul-betul memanfaatkan ini, karena yang sangat penting adalah Microsoft akan memberikan namanya sertifikasi. Jadi bukan sertifikat pelatihan, di mana-mana saya sampaikan. Jadi tapi Bapak Ibu bisa mengikuti sertifikasi global Microsoft, dan itu akan sangat bermanfaat sekali nanti Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau secara pribadi sih kalau mau beli vouchernya untuk ujian itu lumayan banyak sih Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah Microsoft memberikan beasiswa untuk 2 ujian sertifikasi Bapak Ibu. Itu yang sangat dibanggakan sekali oleh kita semuanya, sehingga mari saya ajak Bapak Ibu untuk bagaimana mengajak teman-temannya, mengajak relasinya, koleganya dan sebagainya untuk bergabung Bapak Ibu. Dan insya Allah saya sudah berusaha akan menghadirkan di hari Jumat Bapak Ibu. Mungkin besok pagi informasinya saya di grup. Saya sudah berusaha menghubungi partner Microsoft Elevate with Decoding, itu decoding Bapak Ibu, untuk memberikan sosialisasi sehingga kita lebih memahami. Mari manfaatkan kesempatan itu, karena juga waktunya semakin banyak, waktunya banyak sampai bulan Juni. Jadi Bapak Ibu mendaftar hari ini itu bisa langsung belajar mandiri Bapak Ibu sampai Juni. Bahkan nanti juga saya sudah berencana akan membuat suatu grup khusus untuk yang ini, untuk lebih memfokuskan pembahasan-pembahasan kita. Mungkin juga nanti kita akan membahas modul per modul Bapak Ibu, sehingga saya betul-betul saya diberi tanggung jawab oleh Microsoft untuk menyampaikan ini dan berjalan terus-menerus menginformasikan ke teman-teman. Kekuatan kita adalah mari Bapak Ibu manfaatkan media sosialnya, sehingga ini akan lebih banyak orang-orang, bukan cuma kita yang mengerti tentang artificial intelligence, tapi semua kalangan warga Indonesia. Jadi insya Allah besok mungkin pagi akan saya infokan terkait dengan itu. Kami sudah mengundang narasumbernya, memang dari panitia pelaksananya. Kemudian terkait sertifikatnya Bapak Ibu untuk kegiatan malam ini, dalam waktu dekat juga akan saya informasikan. Sekali lagi, tetap di komunitas kita untuk mendapatkan informasi-informasi. Hindari hal-hal yang tidak perlu kita upload di grup, khusus di grup kita Bapak Ibu. Saya selalu mengingatkan, bahkan sampai menghapus jika ada hal-hal yang sangat mencurigakan dan tidak ada hubungannya dengan informasi-informasi di grup. Saya kira itu atas nama komunitas Guru Inovatif Microsoft, saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Hamdan. Atau mungkin ada mau 2 menit menyampaikan closing statement Pak? Ada? Iya. Terima kasih Pak Mansur. Kawan-kawan Guru Inovatif dimanapun berada, bahwa menghadapi dunia global seperti sekarang, kita harus mempunyai prinsip yang benar tentang pemanfaatan digital teknologi. Sehingga mari kita ajarkan kepada keturunan kita, pada orang-orang terdekat kita, bagaimana berteknologi dengan baik dan benar. Dan yang paling kunci adalah mari buat teknologi ini menjadi manfaat, bukan sesuatu mudarat. Karena mohon maaf, terakhir ada statement yang sebenarnya tidak kita harapkan, yaitu adanya harapan untuk kembali ke manualisasi, atau kita sudah lama menggunakan sesuatu yang tidak paperless, tapi kembali ke kertas, dan itu secara lingkungan juga mohon maaf itu ada ketidakpembelaan kita terhadap dunia itu secara nilai lingkungan. Tetapi dengan digitalisasi yang benar juga pun kita akan mengantarkan generasi kita menjadi generasi-generasi yang terbaik dan siap bersaing di 100 tahun Indonesia Merdeka atau di masa Indonesia Emas. Itu saja saya kira Pak Mansur. Dan mungkin pesan terakhir saya mohon sama Pak Mansur, karena ini ada kebutuhan tentang publikasi. Selesai pertemuan ini nanti saya minta rekaman rekodnya,
Karena yang pegang Pak Mansur nggih. Terus kemudian presensi Langsung dari cek di teman-teman email, sama. Pak. Oh gitu. Sama Ada daftar emailnya nanti. pesertanya. Ya, Daftar benar, Pak. pesertanya Pak Mansur. Daftar Excel peserta sama. nanti kirimkan, Pak. Oke, attendant ya Pak ya. Attendant dan benar. daftar hadir. Terima kasih Pak Siap. Mansur, terima kasih teman-teman Sama-sama. semua. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Bapak Ibu, semua kita bisa foto bergerak. bersama dulu. Ya. Kita foto bersama, Ibu. Kalau bisa diaktifkan kameranya. Oke, kita coba Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Kita untuk dokumentasi apa lembar ini? Dah halaman. Ayo Bapak Ibu. Ada Bu Ramlah, ada Nur Hasanah, lu cukup lumayan Bapak Ibu. Kita hampir tadi ada 150-an Bapak Ibu. Soalnya ini kurang, biasanya 400-an kalau setiap malam Bapak Ibu. Nanti malam hari Jumat sore kayaknya Pak Ibu. Jumat sore kita ketemu kembali di sini dalam rangka sosialisasi pelatihan artificial intelligence Bapak Ibu. Baik, saya langsung semua di depan kamera masing-masing dengan senyum 1, 2, 3. Oke, saya save dulu Bapak Ibu. Oke, Jale mungkin bisa ambil gambar juga. Oke, saya pindah ke ini. Mode bersama. Yang banyak kursi dulu. Ayo Pak Ibu, baru berapa orang ini yang gabung? Ya yang lain kameranya bisa dinyalakan. Oke, tidak apa-apa. Yang bisa saja. 1, 2, 3. Oke. Oke, satu kali lagi Bapak Ibu ya. Mohon maaf agak berkali-kali untuk mencapai hasil yang bagus. Saya ambil lagi yang ini ya. Kembali nih Bapak Ibu. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih kehadirannya malam ini. Sampai jumpa, salam sehat untuk semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mansur. Terima kasih teman-teman. Pak Mansur. Assalamualaikum.